Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Saat video ini dibuat, jumpa lagi di channel TLB Pinjol. Untuk kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa segera di subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Teman-teman, di tema video kali ini yang akan kita bahas adalah pinjol ilegal. Ya, teman-teman yang saat ini ada kendala di pinjol ilegal, ya, yang sedang gimana caranya untuk menghadapi teror pinjol ilegal, ya, tip-tip yang harus dilakukan apa, tonton terus video ini sampai selesai, jangan di skip teman-teman, ya. Baik, langsung aja ke pembahasan utamanya. Yang akan kita bahas kali ini adalah pinjaman kilat. Ini ilegal teman-teman, ya. Ciri khas dari ilegal, ya, itu biasanya ada logo KSP-nya teman-teman, ya, seperti ini, ya. Ini ilegal teman-teman, ya. Dan ciri nomor 2, kalau kalian sebelum install aplikasi di Play Store, ya, ini pinjaman kilat ini masih ada di Play Store teman-teman, ya, masih aktif, ya. Kalian bisa search nanti di Play Store pinjaman kilat. Sebelum kalian install, ya, kalian lihat izin aplikasinya. Kalau di situ terlalu banyak permintaan yang diminta, terutama ada kata-kata baca kontak di situ, ya, bisa dipastikan 80-90% itu pinjol ilegal teman-teman, ya. Kalau tidak ilegal itu biasanya tidak ada akses kontak, lebih-lebih ada akses galeri, ada akses penyimpanan, ada akses SMS, ya, akses log panggilan, itu udah pasti pinjol ilegal. Data-data itu nanti digunakan untuk ngepres kalian, ya, untuk neror kalian saat kalian gagal bayar. Terutama nanti akan disebarluaskan data kalian ke WA yang ada di kontak-kontak kalian, ya. Baik teman-teman, pinjaman kilat ini ilegal, ya. Teman-teman, pinjaman ini masih aktif, ya. Dari pinjaman kilat ini masih aktif di Play Store. Ketika saya login ke akun pinjaman kilat, ya, di akun saya, itu langsung terdeteksi ada 2 pinjaman telah jatuh tempo teman-teman, seperti yang kalian lihat di layar kalian, ya. Ini diminta harus segera melunasi, ya. Untuk mendetailkan, kita cek detailnya, kita ubah ke slide berikutnya. Nah, jadi pinjaman kilat, ya, itu jenis pinjaman yang beranak pinak teman-teman. Ketika kalian apply satu pinjaman, nanti akan cair beberapa pinjaman, ya. Kebetulan pengalaman saya di pinjaman ilegal ini cair 2, ya. Namanya adalah pinjaman kilat dan dana kilat, ya, dengan masing-masing total pengembalian yang harus dikembalikan 1.600.000, ya. Ini yang masuk ke rekening tidak 1.600.000 teman-teman, karena ini belum dipotong oleh biaya administrasi, ya. Untuk detailnya saya akan ubah ke slide berikutnya. Cuma sebelumnya ini ada tanggal pembayaran jatuh tempo tanggal 10 bulan 12, ya, tahun lalu. Kemudian tanggal pengajuan tanggal 3 bulan 12. Artinya apa? Dari 3 ke 10 tenornya hanya 7 hari. Itu ciri nomor 3. Pinjol ilegal tenornya singkat banget, 7 hari. Itu sudah pasti pinjaman ilegal. Dan kita ubah ke slide berikutnya teman-teman. Nah, ini teman-teman, ya. Dari jumlah pinjaman 1.600.000, ya, itu terpotong biaya admin 608 dalam waktu 7 hari teman-teman. Bayangkan kalian harus kembalikan 1.600.000, biaya admin 608, tenornya 7 hari. Kita hitung teman-teman, ya. 1.600.000, oke, dikurangi biaya adminnya 608. Artinya yang masuk ke rekening itu sekitar 992 teman-teman. Ini yang masuk ke rekening, ya. Masuk ke rekening segini dalam waktu harus dikembalikan 1.600.000 dalam waktu 7 hari. Kemudian ini mengalami gagal bayar teman-teman, ya. Gagal bayar. Nah, ini selama 2 bulan lebih, ya. Dan ini dikenakan biaya keterlambatan seperti yang bisa kalian lihat.
biaya keterlambatannya sendiri sekitar 3.200.000 ya. Ini per satu akun pinjol teman-teman. Ini kan tadi ada 2 ya, tinggal dikalikan aja kalau 2 akun pinjol kan seperti itu. Ini biaya keterlambatannya 3.200.000 ditambah dengan jumlah pinjaman yang harus dikembalikan 1.600.000 dalam galbay 61 hari ya, utangnya membengkak menjadi 4.800.000 teman-teman per satu akun pinjol ya. Padahal yang masuk ke rekening hanya 992 ya. Ini sudah tiga kali lipatnya ya. Jadi kalau bisa dikatakan 300% ini ya. Kalau yang pinjol legal itu dibatasi teman-teman ya, 100%. Jadi misalkan utang kalian 1 juta nih, total utang kalian ya, termasuk biaya admin yang 1 juta, gitu kan. Kalian nggak bisa bayar, nanti kalian harus mengembalikan, dikenakan denda keterlambatan itu nanti terakumulasi 2 juta, itu udah stop ya. Kalau yang ini ilegal, ini udah di atas 300% ini ya, 3 kali lipatnya dari ini. Nah ini nanti saya update kembali apakah ini sudah berhenti atau masih berlanjut ya. Kalau pinjaman kilat ini masih aktif servernya ya, nanti akan saya update kembali teman-teman ya. Jadi untuk kalian yang saat ini mengalami permasalahan di pinjaman ilegal ya, nggak usah dibayar ya. Pemerintah sendiri menyarankan kalau pinjaman ilegal itu nggak usah dibayar. Kalian bisa lihat di Google, searching, browsing, googling sekarang ya. Nih kata kuncinya. Nah ini semua lengkap di sini dan ini sumbernya lebih dari 1 ya. Pak Mahfud MD bilang jangan bayar pinjol ilegal ya. Nih transaksi pinjol ilegal, MD bilang jangan dibayar. Nah ini artikelnya lebih dari 1 teman-teman ya. Jadi pemerintah sendiri sudah menyarankan pinjol ilegal tidak usah dibayar ya. Jadi untuk teman-teman saat ini ada kendala di pinjol ilegal, terornya memang lebih kencang ya, karena mereka ancamannya adalah menyebar data kita ke semua kontak ya, sebar data itu udah pasti. Tapi ini kalian bisa antisipasi ya. Tip dari saya, kalian bisa bikin status ya, bikin status atau kalian bisa melakukan misalkan kontak yang dikasih datanya itu, yang disebar datanya itu siapa gitu. Kalian bisa verifikasi, konfirmasi ya kalau data saya itu disalahgunakan, atau kalian bikin status aja, data saya disalahgunakan, orang tidak bertanggung jawab untuk pengajuan pinjol. Jika ada yang tagihan yang mengatasnamakan saya, tolong diabaikan. Seperti itu aja. Karena di zaman-zaman sekarang itu lagi banyak ya kan case-case atau kasus-kasus pembobolan data seperti itu. Jadi insya Allah teman kalian akan mempercayai seperti itu ya. Contoh aja teman-teman ya, ini saya berikan contoh terornya ya teman-teman ya. Ini contoh nih teror nih. Model-model penagihannya ini saya blur ya, ada putusannya nih. Nih maling perkedok pinjaman ya. Ini data lengkap semua, nik ya kan, nik, kemudian jumlah pinjaman, cair kemana ya, alamat KTP juga di sini dituliskan ya, dan di atas sini itu ada ininya juga, ada KTP saya ya. Tolong disampaikan kepada yang bersangkutan untuk segera mengembalikan dana kami yang telah dicuri di aplikasi Rupiah Kilat ya. Ngomongnya dicuri ya, padahal kita kan pinjam, bukan nyuri ya. Yang bersangkutan tidak kooperatif dan tidak ada etikat baik dalam pengembalian dana. Tolong sampaikan segera agar yang bersangkutan segera akan hutangnya. Terima kasih ya. Ini saya balas ya. Ini bukan kekuatan darurat teman-teman ya. Ini langsung ke nomor yang diajukan ya. Jadi nomor pengajuan pinjaman ini.
dia ngirimnya ya. Ini saya balas nih. Nah, kalian bisa baca sendiri ya. Jangan sekali kalian ya. Kalau tidak takut dosa, baca siapa yang bunuh diri karena ada teror seperti itu. Nih, malah ngegas dia ya. Lu balikin uang perusahaan. Nah, ini. Nih. No. Model-model penagihnya seperti ini, teman-teman. Ya, ini ilegal. Ya. Oke, teman-teman, mungkin itu dulu penjelasan dari saya seputar pinjaman ilegal. Jangan lupa untuk subscribe akun ini dan nyalakan loncengnya. Ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.